Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Biasakan sebelum belajar harus berdoa. Mari kita belajar bersama. Tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 3, lingkungan sekolahku. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Ayo mengamati. Sebelum mengamati, untuk kegiatan ini kita akan belajar mengenal simbol sila ketiga ya. Dan pengamalan nilai Pancasila. Sila yang ketiga ya. Persatuan Indonesia. Sebelumnya, mari kita perhatikan ilustrasi gambar ini ya. Ini merupakan lingkungan sekolah. Dan semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ada siswa, ada penjaga sekolah, ada ibu guru dan bapak guru. Semuanya bertanggung jawab ya. Kita baca teks di bawahnya. Kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Kebersihan lingkungan sekolah tanggung jawab semua warga sekolah. Semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Memiliki rasa persatuan adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Apakah kamu masih ingat bunyi sila ketiga? Tulis di bawah ini. Tadi Abi sudah menjelaskannya. Kita tuliskan di sini ya, yaitu Persatuan Indonesia. Kita lihat yang bawahnya. Perhatikan gambar di dalam lingkaran di bawah ini. Beri warna lingkaran yang di dalamnya terdapat lambang sila ketiga. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini ada gambar lingkaran. Kemudian di dalamnya ada beberapa lingkaran. Di dalam lingkaran-lingkaran itu ada gambar-gambar ya. Ada gambar lambang beringin, ada rantai, ada bintang, kemudian ada kepala banteng, kemudian ada padi dan kapas. Nah, nanti beri warna ya, lambang sila ketiga. Abi kasih tahu. Nah, inilah lambang sila ketiga, yaitu pohon beringin ya. Abi kasih warna kuning. Jika teman-teman ingin merubah warnanya silahkan ya, tidak kuning juga tidak apa-apa. Sesuaikan dengan keinginan masing-masing. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, di halaman ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat perintah. Dan bagaimana cara menanggapinya ya. Kita baca dulu teksnya. Sebagai warga sekolah, kita harus bekerja sama. Kita harus bekerja sama menjaga kebersihan. Guru selalu memerintahkan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kita harus menanggapi perintah tersebut dengan santun. Bagaimanakah cara yang baik dalam menanggapi suatu perintah? Perhatikan cara murid menanggapi perintah gurunya berikut ini. Nah, kita baca percakapan ini ya. Di sini ada ibu guru. Dayu, bersihkan papan tulisnya ya. Perintah ibu guru. Kemudian Dayu menanggapinya. Iya bu, segera saya laksanakan. Kemudian ibu guru memerintahkan kepada Edo. Edo, jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu. Kemudian Edo menanggapi, siap bu. Kemudian ibu guru memberi perintah kepada Beni. Dan kamu Beni,
bersihkan sampah di bawah mejamu. Kemudian Beni menanggapi, baik Bu Guru. Nah, begitulah cara yang baik menanggapi suatu perintah. Apalagi jika yang memerintah orang tua kita. Kita harus menanggapinya dengan santun. Santun itu sopan ya. Biasakanlah menanggapi perintah siapapun dengan santun. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Kamu sudah tahu bagaimana cara menanggapi perintah. Lakukanlah latihan berikut ini. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat perintah. Setelah tersusun, buatlah kalimat tanggapannya. Kita lihat ya di nomor 1. Wah, ternyata di sini sudah ada beberapa kata yang diacak. Kita susun ya menjadi kalimat perintah. Ani, buanglah sampah pada tempatnya. Karena kalimat perintah, jadi harus menggunakan tanda baca seru ya. Jangan lupa di sininya gunakan tanda seru seperti ini. Untuk nomor 2, di sini kalimat perintahnya yaitu sapulah halaman sekolah sampai bersih. Kemudian nomor 3, Beni, letakkan sepatumu di rak. Kita lihat nomor 4. Di sini sudah ada kata rapikan, selesai, mejamu, kembali, bekerja. Kalimat perintah yang benar adalah rapikan kembali mejamu, selesai, bekerja. Nah, inilah kalimat-kalimat tanggapan dari kata-kata yang diacak ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Tulis tanggapannya di bawah ini. Siap, saya akan membuang sampah pada tempatnya. Baik, saya akan menyapu halaman. Iya, saya akan meletakkan sepatu di rak. Kemudian tanggapan untuk kalimat perintah yang nomor 4 adalah baik, saya akan merapikan meja belajar. Nah, inilah kalimat-kalimat tanggapan dari kalimat perintah. Kita lanjutkan lagi, ayo mencoba. Guru memerintahkan murid-murid untuk mengumpulkan sampah. Sampah yang dikumpulkan adalah sampah yang dapat didaur ulang. Daur ulang itu artinya barang-barang yang bisa dipergunakan kembali. Misalnya sampah plastik, kaleng, kertas, atau kardus. Sampah-sampah tersebut mempunyai berat yang berbeda. Berat sampah dapat diukur menggunakan timbangan sederhana. Nah, pada pembelajaran ini kita akan menentukan berat menggunakan satuan tidak baku ya. Berat sampah dapat diukur menggunakan timbangan sederhana. Ayo mengukur berat menggunakan timbangan sederhana. Alat-alat yang diperlukan di sini ada gantungan baju, kemudian yang kedua kelereng, kemudian uang koin ya, Rp1.000, dan di sini ada kantong plastik transparan untuk melihat isi bendanya. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Langkah pertama, siapkan alat penimbang seperti ini. Kemudian yang kedua, letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan. Kemudian, masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Kemudian, masukkan kelereng dan koin hingga kedua plastik seimbang. Jika satu kelereng masih belum seimbang, nanti boleh ditambahi lagi ya. Pokoknya di sini kalau botol, kira-kira kelerengnya harus ada berapa supaya bisa seimbang. Kita lanjutkan lagi. Catatlah berapa kelereng dan koin diperlukan sampai seimbang. Lalu timbang juga benda-benda lain. Catat hasilnya. Misalnya di sini nomor 1 nama bendanya, misalnya Abi telah mengukur botol ya.
Kemudian berat bendanya di sini kelereng ya, ada berapa supaya bisa seimbang dengan berat botol. Abi telah mengukur kira-kira 7 kelereng ya. Dan untuk koin Rp1.000 di sini 30. Jadi, botol kaca ini beratnya seimbang dengan 7 kelereng dan 30 koin. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 disesuaikan dengan bahan-bahan yang ada di rumah ya. Karena setiap bahan yang ada di rumah akan berbeda dengan Abi. Nah, kamu sudah tahu cara mengukur berat dengan timbangan sederhana. Dari hasil pengukuran di atas, apa yang paling berat dan yang paling ringan? Silakan nanti bandingkan ya berat botol misalnya dengan benda yang lain, mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Berdasarkan data sesuai dengan barang-barang yang dimilikinya ya. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, sekarang jawablah soal-soal berikut ini. Berilah tanda centang seperti ini pada benda yang lebih berat. Di sini sudah ada contohnya ya, nomor 1. Kita perhatikan dulu. Nah, botol itu diukur beratnya. Ternyata berat benda botol ini sama dengan 7 kelereng ya. Berat A sama dengan 7 kelereng. Kemudian kita perhatikan yang B. Di sini beratnya sama dengan 5 kelereng. Berat B sama dengan 5 kelereng. Pertanyaannya, mana yang lebih berat? Berarti di sini yang lebih berat yang A ya, yang botol ini. Mengapa? Nah, di sini kita perhatikan, di sini kelerengnya ada 7. Kemudian yang ini kelerengnya ada 5. Jadi secara logika yang lebih berat pasti yang 7 kelereng ya. Kita coba kerjakan nomor 2. Di sini sudah ada gambar A, beratnya sama dengan 3 kelereng. Jadi kita tulis di sini, berat A sama dengan 3 kelereng. Berat B sama dengan, kita hitung kelerengnya di sini, ada 5 ya. Jadi, mana yang lebih berat? Yang A atau yang B? Jadi kita checklist yang B ya, karena lebih berat. Kita lihat yang nomor 3, kita perhatikan gambar yang A yang ini ya, beratnya sama dengan 5 buah kelereng. Jadi berat A sama dengan 5 buah kelereng. Kita lihat yang gambar B di sini, beratnya sama dengan 8 buah kelereng. Jadi berat B sama dengan 8 buah kelereng. Pertanyaannya, mana yang lebih berat? Berarti yang lebih berat yang B ya. Nah, kita checklist yang B. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Kita perhatikan gambar yang A yang ini ya. Yang bagian A, beratnya sama dengan 5 buah kelereng. Jadi, berat A sama dengan 5 buah kelereng. Kemudian berat B yang ini sama dengan 3 buah kelereng. Kita tulis di sini 3 buah kelereng. Pertanyaannya, mana yang lebih berat? Yang A atau yang B? Berarti yang lebih berat yang ini ya. Berarti kita checklist gambar A ya, yang ini. Kemudian nomor 5. Kemudian gambar A yang ini, beratnya sama dengan 5 buah kelereng. Kita tulis di sini berat A sama dengan 5 kelereng. Sedangkan berat B yang ini sama dengan 8 buah kelereng. Kita tulis ya, berat B sama dengan 8 buah kelereng. Pertanyaannya, mana yang lebih berat? Berarti yang lebih berat yang ini ya, yang gambar B. Berarti kita centang yang ini. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua membimbing siswa berlatih mengukur berat benda dengan menggunakan benda-benda yang ada di rumah, dengan menggunakan alat ukur yang ada di rumah masing-masing.
Sebelum Abi akhiri, ingat 3M ya pesan Ibu. M yang pertama menggunakan masker, M yang kedua mencuci tangan, M yang ketiga menjaga jarak. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.